Bismillahirrahmanirrahim. Wa minha, dan sebagian dari keutamaan salat berjamaah maghfiratul dzunubi, bahwa salat berjamaah itu dapat menghapuskan dosa-dosa. An Utsman, dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, annahu, bahwasanya sahabat Utsman qala, pernah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa asbaghal wudu'a thumma masya ila salatin maktubatin fa shallaha ma'al imami ghufira lahu dhanbuhu. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Sami'tu, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man, siapa orang tawaddo'a, yang berwudu, fa asbagha, lalu ia menyempurnakan al-wudu'a, akan wudunya, summa, kemudian masya, ia berjalan, ila salatin maktubatin, menuju kepada salat yang diwajibkan, fasallaha, kemudian dia salat, ma'al imami, bersama dengan imamnya, ghufira, diampuni lahu, baginya, dzambuhu, dosanya. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, tentang salat berjamaah. Salat berjamaah itu berat apa ringan? Salat berjamaah berat apa ringan? Kalau ringan berarti masjid musola 5 waktu penuh, ya. Salat jamaah kalau ringan, masjid musola 5 waktu penuh. Berarti salat berjamaah itu berat, ya. Padahal kita sudah tahu, kita sudah maklum bahwa salat berjamaah itu keuntungannya bisa bi 25 atau bi 27. Keuntungannya bisa 25 kali lipat, bisa juga 27 kali lipat. Tapi masih terasa berat oleh kita karena mindset cara berpikir kita, ya, salat itu ya sekedar menggugurkan kewajiban, belum sampai kepada cara berpikir kita bagaimana kita memaksimalkan salat. Adzannya kita anggap sebagai tanda masuk waktu, ya. Salatnya sekedar gugur kewajiban. Nah, kalau ibadah kita modelnya seperti itu, maka ibadah kita tidak akan menjadi ibadah yang berkualitas. Lalu bagaimana? Ketika kita dengar azan, fahami oleh kita bahwa azan itu panggilan Allah kepada kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Bapak cinta sama istri, dipanggil istri, segera datang enggak? Datang. Bapak hormat sama pimpinan, dipanggil pimpinan, segera datang apa enggak? Datang. Nah, ini yang manggil, yang nyiptain kita, yang memanggil, yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai kita disindir-sindir kalau subuh, ya, as-salatu khairum minan naum. Itu sesungguhnya panggilan Allah. Pada sholat, menuju kebahagiaan. Ayo sholat, ayo menuju kebahagiaan. Sholat lebih baik daripada tedung, daripada tidur.
Tapi nyatanya enakan tidur daripada sholat, karena belum bisa memaknai adzan sebagai panggilan Allah kepada kita untuk sholat, masih memaknai adzan sebagai penanda masuk waktu. Padahal hayya, ya, hayya itu ayo, ya, hayya ala sholat, ayo kita sholat. Ya. Apa adanya pakai bahasa Indonesia aja biar pada paham. Ya. Nanti ada yang komplain, ya. Ya, tetap pakai bahasa Arab, tapi kita harus memahami bahwa adzan adalah Allah memanggil kita untuk mensegerakan sholat. Nah, yang kedua, harakah sholat kita, gerakan sholat kita itu harus maksimal. Karena sholat itu gerakan kita dalam ta'abbud kepada Allah. Kalau kerja kepada manusia saja harus berkualitas supaya hasilnya bagus, apalagi kita kerja dengan ya anggap kerja dengan Allah, ya. Kita kerja dengan Allah lewat sholat 5 waktu, ya, kita menjalankan perintah dengan baik. Jadi gerakan sholat itu harus sempurna. Upayakan sholat kita dengan berjamaah, karena ini nanti ada 12 poin, ya, keuntungan orang melaksanakan sholat berjamaah, keuntungan dan kemuliaan orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Ini baru poin yang kedua, maghfiratul dzunubi, Allah akan mengampuni kita punya dosa. Nah, kita ini kan tiap hari tidak bisa lepas dari dosa. Dengan kita sholat berjamaah, ya, diawali dari mengambil wudhunya yang sempurna, lalu kita berangkat sholat di belakang imam, tidak tertinggal oleh takbiratul ihramnya imam, maka saat itu pula dosa kita diampuni oleh Allah. Ya. Berarti afdolnya wudunya dari rumah masing-masing. Karena man tawaddo'a fa asbaghal wudu'a summa masya ila sholatin. Siapa yang wudu, rapi wudu, dia jalan menuju ke musola atau masjid, ya, untuk sholat. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat. Sholat jamaah rapi, hapus dosa. Selesai sholat, kira-kira ketempelan dosa lagi nggak? Berbuat dosa lagi nggak? Berbuat dosa lagi, ya. Tapi nanti ketemu waktu lagi, berangkat lagi sholat jamaah, hapus nggak dosa? Hapus, ya. Nah, selesai masuk waktu lagi, ya, sholat lagi, hapus lagi dosa. Jadi orang yang sholat 5 waktu, apalagi berjamaah, berarti dia tidak lagi punya dosa. Karena itu sholat 5 waktu sebagai perisai kita, sebagai perisai kita. Kalau kita sudah bisa 5 waktu dengan baik, apalagi berjamaah, berarti jalanan kita rumah masjid, masjid rumah, rumah masjid, masjid rumah. Insya Allah aman, insya Allah aman. Tapi kalau kita terlewatkan jalan kita dari rumah ke masjid, takutnya nyasar kita.
Kalau nyasar, nanti kita bakal dikejar sama setan. Ya. Setan mengejar kita. Setan mengejar kita, menangkap kita dengan iming-iming dunia, dengan perbuatan maksiat dan dosa. Akhirnya kita lupa jalan ke masjid. Ya. Lupa jalan ke masjid, lebih seneng jalan ke dunia. Ya. Mungkin ke pasar, mungkin ke mall, mungkin ke hotel, mungkin kemana gitu. Tapi kalau masih mondar-mandir ke masjid untuk sholat berjamaah, berarti seperti layangan yang masih kepegang benangnya. Ya. Layangan itu terserah meniupnya angin. Ya. Layangan mengikuti gerakan tiupan angin. Kalau anginnya ke kanan, ya dia ke kanan. Anginnya ke kiri, dia ke kiri. Tapi kalau benangnya masih kepegang di tangan, ini layangan selamat enggak? Selamat, masih bisa diturunkan dengan baik. Tapi kalau benangnya putus, berarti terserah, ya, terserah angin. Dia angin mau kemana? Nah begitu pula kita. Kalau kita masih mau sholat berjamaah, masih mau hadir dalam majelis-majelis seperti ini, insya Allah sekalipun goyangan angin itu kencang, ya, tapi masih ada pegangan tali layangan, insya Allah akan selamat. Tapi kalau udah lepas, ya terserah angin mau dibawa kemana itu layangan. Nah itu ya, diantaranya ya, keutamaan kita dalam melaksanakan sholat berjamaah. Wa an Ibni Abbasin, dan hadis riwayat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani lailata atin min rabbi. Atani, datang kepadaku, al-lailata, suatu malam, atin, ya, pendatang. Ya, ini tidak disebutkan oleh Rasulullah siapa yang datang. Min rabbi, dari Tuhanku. Faqala, lalu orang yang datang itu berkata, li, kepadaku, ya Muhammad, wahai Muhammad. Qultu, aku menjawab, labbaika rabbi wa sa'daik. Labbaik, ya rabbi, wahai Tuhanku, wa sa'daik, dan kebahagiaan, ya, kebahagiaan diperoleh darimu. Ini kalau kalimatnya begini, ya, konotasi pemahamannya adalah Allah yang datang kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad. Karena kata Nabi, satu malam ada yang datang ke rumah saya dari Tuhanku. Lalu dia berkata, Muhammad. Aku jawab, baik ya Rabb. Karena ada kalimat labbaika rabbi wa sa'daik. Ada apa ya Rabb? Wahai Tuhan. Maka ini namanya sirru Muhammadin, ya, rahasia yang dipegang oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW. Sebab kalau kita memahamkan yang datang Allah kepada Nabi, berarti Allah berbentuk makhluk, ya. Allah berbentuk makhluk datang kepada Nabi, berarti Allah sama dong dengan makhluk. Maka ini namanya sirru Muhammadin, rahasia yang dipegang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, yang datang itu berkata, hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la.
hal apakah tadri kamu tahu, apakah kamu tahu, fima tentang apa-apa, yakhtasimu yang menjadi perdebatan al malaul a'la oleh malaul a'la, malaikat-malaikat yang mulia yang di langit. Muhammad, kamu tahu nggak apa yang menjadi perbincangan ya, malaikat-malaikat yang ada di langit? Qultu, aku menjawab, la a'lamu, aku tidak mengetahui. Fawadha'a yadahu, fawadha'a lalu menempatkan yadahu tangannya ya, yang datang itu menempatkan tangannya baina katifayya di antara dua pundakku, hatta wajadtu sehingga aku mendapati atau aku merasakan bardaha dinginnya dinginnya tangan itu baina sadiyai, baina sadbayya di antara dua dadaku. Au qala, atau Nabi bersabda, fi nahri fa'amiltu ma fis samawati wa ma fil ardi, atau aku merasa dingin pada kedua dadaku, atau Nabi mengucapkan seperti ada pemikiran atau angan-angan dalam diriku, fa'amiltu sehingga aku fa'alimtu sehingga aku mengetahui ma fis samawati apa-apa yang ada di atas langit, wa ma fil ardi dan apa-apa yang ada di bumi. Au qala, atau Nabi bersabda, fa'amiltu ma bainal masyriqi wal maghribi, sehingga aku melihat apa-apa yang ada di antara timur dan barat. Qala, orang itu berkata lagi, yang datang kepada Nabi bertanya lagi, ya Muhammad, atadri fima yakhtasimul mala'ul a'la, tahukah kamu ya apa yang sedang dibicarakan oleh mala'ul a'la, malaikat-malaikat yang di langit? Qultu, aku menjawab, na'am, tahu nggak kamu apa yang dibicarakan oleh malaikat langit? Sesudah dipegang pundaknya oleh tamu itu, Nabi mengatakan, na'am, aku tahu. Fid darajati wal kafarati wa naqlil aqdami ilal jama'ati. Ya, yaitu ada pada kedudukan yang mulia, ada pada penghapusan dosa, dan perdebatan malaikat itu adalah naqlul aqdam ilal jama'ati, menghitung langkah-langkah kaki orang yang sholat berjamaah. Rawahu Tirmidzi, riwayat hadis Imam Tirmidzi, wa qala hadisul hasan, ini hadis termasuk hadis hasan. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi saya memahami kalimat Rasulullah ini karena atin min rabbi, orang datang dari Tuhanku, adalah malaikat Jibril, tapi pada utusan khusus, pada pembicaraan tertentu, sehingga malaikat Jibril hitung-hitungannya adalah mewakili Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena yang manggil ya Muhammad itu malaikat Jibril. Ketika malaikat Jibril menasehati Rasulullah untuk kita, ada kalimat, ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyit. Muhammad, hidup sesukamu, tapi ingat kamu bakal mati. Wa'mal ma syi'ta
fa innaka mujzi'un bi, berbuatlah sesukamu, tapi ingat kamu bakal dibalas. Wahbub man syi'ta fa innaka mufariqahu, cintai siapa yang kamu sukai, ya sesukamu, tapi ingat bahwa yang kamu cintai itu bakal berpisah dari dirimu. Itu kalimatnya ya Muhammad. Karena itu anggap ini yang datang adalah malaikat Jibril, supaya konotasi kita tidak lebih jauh memahami Allah datang kepada Nabi, megang pundak Nabi, ya. Ya. Satu, khawatir ujub orang-orang zaman sekarang, ya. Oh, saya bisa bertemu dengan Allah, ya. Bahkan saya sudah teleponan sama Allah. Nah ini kan luar biasa, ya. Ya. Berarti melebihi, ya, kehebatan para nabi. Saya bisa bertemu dengan Allah, saya sudah telepon sama Allah, besok suruh lebaran katanya. Tuh, tempo hari kan begitu tuh. Nah, sekarang yang sedang ramai adalah saya bisa komunikasi dengan malaikat, ya. Saya bisa bicara dengan semut, ya. Nah kalau timbang bicara dengan semut, Pak, saya juga bisa, ya. Semut lewat, saya tanya, mot semut, kamu pada mau kemana? Berarti saya bisa ngomong sama, lah terserah semut tahu enggak, itu urusan dia, ya. Tapi artinya kalau timbang bicara dengan binatang, kita juga bisa. Di rumah ada burung, kita siulin, kita ajak ngomong, berarti kita bisa ngomong sama burung. Lepas burungnya paham apa enggak, urusan lain. Orang zaman sekarang luar biasa, ya, bisa ngobrol sama orang yang sudah mati, meninggal, ya, bisa ngobrol dengan malaikat, ya. Pembuka kalimatnya makoli wa makoli, ya, makoli wa makoli. Ini Masya Allah, kita jadi bingung ini, ya. Ya. Banyak orang tiba-tiba super alim, ya, orang-orang alim dadakan. Nah karena itu memahami kalimat ini, saya lebih condong bahwa yang datang adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertanya, ya, wahai Muhammad, tahu nggak apa yang dibicarakan oleh malaikat-malaikat yang di langit, yang dilakukan apa? Ya kata Rasulullah, saya nggak tahu, ya, orang saya nggak lihat, gitu. Karena belum dikasih lihat. Belum dikasih lihat, ya nggak tahu. Nah lalu tamu itu menempelkan kedua tangannya di pundak, ya. Ini kebiasaan malaikat Jibril begitu. Ketika malaikat Jibril ngajarin Rasulullah tentang iman, Islam, ihsan, itu malaikat Jibril datang di kerumunan sahabat, ya, melewati kerumunan sahabat, tahu-tahu duduk di depan Rasulullah, tempelin dengkulnya, ya, lututnya malaikat Jibril kanan kiri ditempelin dengan lutut Rasulullah. Berarti malaikat Jibril sedang menampakkan diri seperti manusia. Ini ranahnya ilmu tauhid ini, ya. Tapi kudu kita jelasin. Sesudah dengkulnya nempel, Rasulullah pegang dua paha, malaikat Jibril pegang dua paha Rasulullah. Lalu nanya, ya Muhammad, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan. Terakhirnya tanya, mata sa'ah, ya. Apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan? Dijawab semua sama Rasulullah. Ya, kalau dijawab, ya, yang nanya ngomong sodakta, jadi seperti sedang menguji, sodakta, kamu benar. Jawab lagi, tanya lagi, jawab lagi, sodakta, benar. Yang terakhir, mata sa'ah, kapan kiamat? Kata Rasulullah, yang nanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya yang nanya aja tahu bahwa dia tidak
tidak tahu apalagi yang ditanya. Nah, itu malaikat Jibril. Kemudian menempatkan tangan kepada dua pundak Rasulullah sampai terasa dinginnya itu ke dada. Terasa dinginnya sampai ke dada. Atau kemudian tiba-tiba terbuka angan-anganku, terbuka otak jalan pikiranku, sehingga aku melihat apa yang ada di langit. Jadi penutup langit ini kebuka, sehingga Rasulullah lihat apa yang ada di atas langit. Bagaimana para malaikat ya ada di sana. Juga aku melihat apa-apa yang ada di dalam bumi. Atau aku melihat timur barat tanpa ada penghalang. Kemudian orang itu nanya lagi, kamu sudah tahu belum apa yang dibicarakan oleh Malaul A'la, ya, apa yang dibicarakan oleh malaikat-malaikat yang ada di langit? Rasulullah menjawab, aku tahu sekarang. Apa? Yang pertama yang aku lihat adalah ad-darajat, ya, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Orang-orang yang sholat berjamaah memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Berapa kedudukan tertinggi orang sholat berjamaah? 27 derajat. Di bawahnya lagi 25 derajat. Di bawahnya lagi 20 derajat. Di bawahnya lagi 15 derajat. Di bawahnya lagi 10. Di bawahnya lagi 5. Terus begitu turun. Jadi dalam berjamaah nilai kedudukan seseorang itu bisa berbeda antara satu dengan yang lain. Ya. Bisa jadi karena sebab jumlah jamaah yang tidak maksimal, bisa jadi karena sebab kurang sempurnanya si orang yang sholat berjamaah, ya. Atau bisa jadi dari hal-hal yang lain, sehingga tingkat nilai derajatnya itu bisa berbeda-beda. Maka Rasulullah menyebutkan, ya, di satu saat menyebutkan sholat jamaah itu 27 derajat, di sisi lain ada hadis sholat jamaah 25 derajat. Itu bukan mencela-mencele, tapi memang orang sholat itu nilainya tentu akan berbeda-beda. Kembali pada tingkat kekhusyuan masing-masing. Jadi yang pertama ad-darajat. Malaikat mengangkatnya nilai-nilai derajat orang-orang yang sholat berjamaah. Lah yang enggak berjamaah bagaimana? Lah enggak jamaah masa iya cuman satu mau dihitung, ya. Bapak kalau punya uang 100.000 selembar dihitung enggak? Jangan ganggu saya lagi ngitung uang selembar dihitung. Bagaimana ngitungnya? Nah kalau 27 lembar mah pantas dihitung, ya. Itu. Jadi duitnya berapa ya? Cepet, ya. Tapi lagi saya hitung nih, bener nggak cepet? Ya nggak usah dihitung, lihat aja gambarnya. Jadi kalau sholat sendirian nggak ada dihitung-hitung lagi sudah. Ya. Tapi kalau sholat berjamaah, itu malaikat ngitung-ngitung, hitung-hitungnya tingkat kekhusyuan antara satu dengan yang lain berbeda-beda. Jadi ada jumlahnya. Ya, kalau ibarat emas ya ada nilai karatnya. Ya. Yang penting jangan tinggal sekarat. Ya. Ya. Yang bagus kan 24 karat. Ya. Turun 20 karat, turun 18 karat, turun 15 karat, turun 10 karat, tinggal sekarat. Ya.
Bahaya itu kalau tinggal sekarat itu. Jadi malaikat sibuk menata derajat, ya, tingkatan, ya, nilai orang-orang yang sholat berjamaah. Yang kedua, wal kafarat, ya, malaikat sibuk menghapuskan, ya, dosa-dosa, ya, mencatat dosa-dosa yang hapus sebab lewat sholat jamaah. Ya. Jadi kan di kitab yang satu diterangkan bahwa di pundak kita ada dua malaikat, ya. Malaikat siapa? Raqib, Atid, ya. Itu komandannya Raqib apa Atid? Komandannya Raqib, ya. Komandannya malaikat Raqib. Malaikat Atid menurut aja, ya. Kalau ada nilai kebaikan, malaikat Raqib cekatan nulisnya. Tapi kalau ada keburukan yang diperbuat oleh seseorang, itu malaikat Raqib nahan tangannya malaikat Atid. Intadir sid sa'ah, kata begitu. Tunggu 6 jam. Jangan buru-buru ditulis. Ya. Keburukan orang ini jangan buru-buru ditulis. Tunggu 6 jam. Kalau lewat 6 jam dia tidak berbuat baik, catat keburukan. Tapi kalau belum 6 jam dia sudah berbuat baik, ya, tandaan kamu catatan dia berbuat buruk, segera kamu hapus. Itu maknanya kafarat di situ, ya. Kafarat, ya. Jadi cover itu kan menutupi, ya. Ini meja ada covernya, di cover, ditutup, ya. Di kafarat, dihapus, ya. Beda dengan kafir. Kalau kafir itu kufur, itu, ya, ya. Kufur ingkar, ya. Kalau kafarat, ya, menghapus, ya. Bahasa kita kifarat, ya. Kifaratnya apa ini? Kalau orang berbuat ini, ya, penghapus dosanya apa ini? Nah, ini malaikat ini sibuk, ya, sibuk, ya, menghapus-hapus dari catatan-catatan dosa orang-orang yang sholat berjamaah. Ya Allah, kalau kita bisa lihat kayak apa itu sibuknya malaikat. Ya kalau timbang nyatet kita doang. Nah, orang sholat itu kan dari bumi yang berputar ini, ya, setiap saat, setiap detik, ya, setiap menit kan azan. Misalnya subuh Surabaya tadi jam misalnya 4:30, ya. Subuh kita tadi jam 5 kurang 20, misalnya begitu. Berarti kan sana sudah azan, sini belum. Ada selisih waktu lah, berapa menit, berapa detik. Terus sini kita udah subuh, ngulon sana belum subuh, ya. Ya. Kita baru sholat, orang wilayah Jawa Timur sana sudah selesai sholat, ya. Malaikat di sana lagi sibuk nyatetin tuh. Sini sholat selesai, sibuk lagi nyatetin ke sini. Wah, kayak apa kalau kita lihat tuh sibuknya malaikat ngurusin, ya, kerjaan-kerjaan kita. Masya Allah, terus gitu, ya. Itu yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga yang dilihat oleh Rasulullah, malaikat sibuk mencatat, ya, naqlul aqdam ilal jamaah, ya, mencatat langkah kaki orang yang menuju sholat berjamaah. Kenapa itu malaikat kok sampai sibuk? Kalau di kitab Usfuriyah itu malaikatnya sampai berantem itu.
Berantemnya yang satu nyatetnya 20, yang satu nyatetnya 22,5 gitu. Karena namanya kita jalan ke masjid ya, langkah kita tidak seluruhnya sama ya. Satu langkah dengan langkah berikutnya. Kadang ketemu temen di jalan, berhenti sebentar, lalu temen ngajak ngobrol ya, otomatis langkah kita jadi tidak maksimal ya, tidak maksimal. Mungkin yang mestinya dikerjakan satu langkah jadi 2 langkah terus seperti itu. Nah itu malaikat ya, karena berebut mau mencatat jadi catatan-catatan kita ya, maka terjadi disebutnya adalah ya, takhosom ya, saling berdebat ya, saling berdebat antara satu malaikat dengan malaikat yang lain hanya gara-gara mau nyatet langkah kita untuk berangkat menuju sholat jamaah. Berarti kalau sholat kita nggak berjamaah, nggak ada hitungan derajat-derajat kita, duit selembar nggak bakal dihitung. Kalau sholat kita tidak berjamaah, tentang kafarot ini, penghapus dosa, itu kita masih sangsikan. Kenapa? Sebab kalau sholat berjamaah itu tingkat diterimanya lebih kuat daripada sholat sendiri. Kalau sholat sendiri, kalau ada yang salah, ya sudah salah, berarti tidak ada nih nilai. Tapi kalau sholat jamaah, umpamanya kita salah, masih tertahan ya, masih tertahan oleh sholat teman-teman kita, sehingga sekalipun ada kekurangan ketika kita sholat berjamaah kebawa sempurna ya, bisa lewat imamnya, bisa lewat teman-teman jamaah yang sholatnya sudah sempurna. Tapi kalau sholat sendiri, bener salah ya di situ adanya. Bener nilainya 1, begitu salah nggak ada nilai di sisi Allah. Apalagi jalan kakinya ya. Sholat sendiri di rumah, paling jalan kakinya dari tempat toilet ya, atau dari kamar mandi kita wudu sampai ke tempat di mana kita sholat, berapa langkah paling kira-kira ya, paling 5 langkah 6 langkah. Tapi kalau kita ke masjid berapa puluh langkah? Ada yang ngitung nggak tadi dari rumah ke masjid berapa langkah? Masya Allah. Nah, ini contoh-contoh dari keuntungan ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah menjadikan sebab turunnya ampunan Allah, sebab sholat berjamaah itu adalah sebuah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Kaitan dengan sholat berjamaah ya. 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 Iya. Baik. Tentang sholat itu ada penilaian khusus. Lalu bagaimana dengan amal-amal kita yang lain? Ada nggak penilaian khusus? Kalau amal yang lain itu kan ukurannya ikhlas apa riya, ya. Kalau sholat ini kan mau diriak-riakkan kan susah. Karena dalam sholat umpamanya ada unsur riya, itu sholat masih diterima, tapi yang diterima adalah hitungan kalau dia nggak riak. Saya kasih contoh. Kita biasanya kalau sholat di rumah itu sesudah baca Fatihah baca apa? Kuliah sama kulhu, atau ina atau ina sama kulhu. Ini misalnya.
Ikhlas kita di situ. Begitu ke masjid jadi imam, ya, yang dibaca sabihis sama hal ataka. Ini sabihisnya sama hal atakanya, ini ikhlas apa riya? Kalau ikhlas berarti di rumah pun bacanya sama. Nah, tapi kalau bacanya tidak sama berarti ada unsur riya. Apakah ditolak semua? Urusan sholat enggak. Nah, urusan sholat, ya, sekalipun yang dibaca sabihis sama hal ataka, pahalanya sama dengan yang dibaca kuliah sama kulu, karena ikhlasmu segitu. Tuh, ini ukuran sholat nih, ukuran ibadah sholat. Ya. Ya, ukuran ibadah sholat begitu. Nah, jadi khusyukmu dimakmumin oleh orang lain. Kalau memang khusyukmu itu ikhlas, ya nilainya volumenya segitu. Tapi kalau khusyukmu niat supaya dianggap orang khusyuk, maka yang dibayar adalah dimana ketika kamu khusyuk sholat dalam sendiri. Ini ukuran sholat seperti itu. Ya, ini saya temukan di pelajaran yang lain. Terus urusan amal-amal yang lain itu dia akan ngikut sholat kita, ya, akan ngikut sholat kita. Kalau kok sholat kita sudah bagus, sudah benar, amal-amal kita ke bawah nilainya menjadi bagus, ya. Tapi kalau sholat kita nggak benar, apalagi nggak sholat, jangan berharap amal-amal kita yang lain bisa ke bawah menjadi nilai kebaikan. Apa kata Rasulullah? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Permulaan nanti yang bakal dihisab oleh Allah terhadap hamba hari kiamat adalah salat. In saluhat, kalau salatnya bagus, fasaluhal amalu kullu. Amal-amal yang lain ke bawah baik. Kalau amal salat kita rusak, apalagi enggak salat, rusak semua amal kita. Berarti passwordnya, ya, password amal kita adalah sholat. Apalagi kemudian sholatnya berjamaah. Demikian. Baik. Khalas. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.